Selamat malam, Bapak Ibu dan Poro Kadang Kinase, Sugeng Dalu. Selamat malam. Saya akan menawarkan salah satu dari sesi yang kita ikuti malam hari ini. Juga para Romo, selamat malam. Yang saya tawarkan ini, Bapak Ibu, untuk Triduum menyambut uskup yang baru. Kita mengadakan pengumatan Triduum sambut tabisan Romo Agustinus Tribudi Utomo sebagai Uskup Surabaya tanggal 3 Januari ini. Bapak Ibu, para saudara semua, terima kasih atas kehadirannya. Kehadiran Bapak Ibu, para Romo menjadi rahmat satu sama lain dan juga terlebih menjadi rahmat lingkungan, komunitas, dan Keuskupan Surabaya. Saya mulai dengan apa itu Triduum. Kata Triduum berasal dari bahasa Latin yang artinya 3 hari. 3 hari ini sebenarnya menunjuk pada Trihari Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Namun pada perkembangan selanjutnya tidak diketahui, tahun kapannya tidak diketahui, Triduum digunakan untuk mempersiapkan peristiwa penting yang akan dirayakan sebuah keuskupan, paroki, dan komunitas tertentu. Misalnya, Triduum mempersiapkan penerimaan komuni pertama, peringatan Hari Pelindung Paroki, peringatan Hari Ulang Tahun Imamat, peringatan Hari Pelindung Lingkungan, dan selanjutnya. Jadi Triduum ini induknya itu sebetulnya Trihari Paskah. Seperti halnya novena, itu induknya itu adalah novena Roh Kudus. Dari Tuhan Yesus naik ke surga sampai kedatangan Roh Kudus. Tapi kemudian ada berbagai macam novena. Demikian pula dengan Triduum ini. Nah, Triduum 3 hari yang suci, yang 3 hari kita berdoa. Triduum kita sekarang ini untuk mempersiapkan peristiwa iman yang besar dan mulia, yaitu pentabisan Romo Agustinus Tribudi Utomo sebagai Uskup Surabaya. Jadi saya menawarkan Triduum itu apa makna dan artinya. Jangan sampai para pemuka umat ditanya Triduum, enggak perlu, enggak ngerti, mbuh itu. Maka saya mencoba memberikannya. Selanjutnya, tujuannya apa Triduum kita ini? Tujuannya adalah yang pertama, mengajak umat Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan umat Allah untuk terlibat aktif dalam gerakan doa bersama menyongsong peristiwa dan perayaan iman tabisan uskup Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo. Jadi ini mengajak seluruh umat untuk terlibat dalam gerakan doa bersama. Jadi alangkah dahsyatnya ketika seluruh keuskupan di dalam lingkungan, stasi, dan komunitas masing-masing melakukan doa, berdoa bersama. Ini menjadi kekuatan yang besar. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, menyegarkan pengetahuan iman umat tentang seputar uskup sebagai gembala utama di Keuskupan Surabaya. Yang dimaksud seputar uskup misalnya, kenapa uskup itu harus punya tongkat, punya teken? Kenapa topinya uskup itu kok besar? Kenapa uskup selalu menggunakan cincin dan lain sebagainya? Seputar itu. Pasti tidak semuanya. Tapi yang beberapa hal tentang seputar uskup, kita diajak untuk mengetahuinya, menyegarkan pengetahuan iman. Yang ketiga, mengenalkan lebih dekat kepada umat sosok Romo Agustinus Tribudi Utomo yang akan ditabiskan sebagai Uskup Surabaya, agar kita dapat menyatukan hati dalam karya penggembalaannya. Kita semakin mengenal siapa Romo Agus Tribudi Utomo, dan kemudian apa motonya, bagaimana lambang-lambang yang digunakannya, maka kita sungguh dapat menyatukan harapannya dalam karya penggembalaan beliau. Itu tujuan Triduum ini. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Siapa yang melaksanakan? Seluruh umat Keuskupan Surabaya dalam lingkungan dan stasi masing-masing. Minta maaf, kurang satu. Dalam komunitas juga, masing-masing komunitas para suster, komunitas para frater. Jadi di lingkungan, stasi, dan komunitas masing-masing. Jadi yang melaksanakan seluruh umat Keuskupan Surabaya.
tetapi dalam lingkungan stasi dan komunitas masing-masing. Dilaksanakan dalam 3 hari. Terserah masing-masing lingkungan, stasi, komunitas untuk memilih hari dan tanggalnya. Yang penting 3 hari. Syukur bisa berturut-turut. Namun disarankan 3 hari Senin, tanggal 6, 13, 20 Januari. Ini hanya saran saja. Kalau lingkungan, stasi, dan komunitas Bapak, Ibu, dan para suster, para frater tidak mungkin, ya cari hari yang lain. Ini hanya saran saja. 3 hari Senin, tanggal 6, 13, 20 Januari 2025. Mengapa demikian? Karena Triduum terakhir, tanggal 20 langsung disambung dengan peristiwa rangkaian pentabisan Uskup Surabaya, yaitu tanggal 21, 22, 23 Januari 2025. Selanjutnya, susunannya bagaimana? Susunannya biasa, seperti ibadat sabda biasa, lagu pembuka jika perlu. Kalau bisa bernyanyi dan memperoleh nyanyian, pilih sendiri. Tapi ya nyanyinya jangan yang misalnya prapaskah. Yang gembira. Jangan hanya debu lah, itu tidak tepat itu. Ya pilih sendirilah lagu yang tepat sehingga Bapak Ibu dan teman-teman bisa bersemangat dalam mengikuti Triduum ini. Kemudian ada pengantar di dalamnya, ada tobat, kemudian ada doa pembuka, lalu bacaan kitab suci, ada pengajaran yang biasanya penegasan atau yang biasanya renungan. Sekarang untuk kali ini saja disebut pengajaran. Demikian Bapak Ibu. Lalu ada doa rosario, ada ucup-ucup khusus dengan puluhan doa rosario. Itu disediakan ucup-ucup khusus dalam doa rosario dan silahkan mengikuti ujud itu. Hanya doa rosario, tidak perlu ditambahi reno-reno. Misalnya ditambahi sampai umate setengah mati litaniku. Demikian. Lalu ada litani hati kudus, ya, hati Yesus yang Maha Kudus. Mengapa litani hati Yesus yang Maha Kudus? Nanti akan kita lihat karena semboyan atau moto uskup kita mengasihi seperti Kristus mengasihi. Maka kita mohon pada hati Yesus yang Maha Kudus. Lalu Bapa kami, doa penutupnya, doa yang terus-menerus, jadikanlah aku pembawa damai. Kalau mengasihi seperti Kristus mengasihi, maka kita membawa damai. Doa ini pula yang dibuat oleh Santo Fransiskus yang menjadi pelindung paus kita, Paus Fransiskus. Dan Paus Fransiskus itulah yang memilih Romo Didik menjadi Uskup Surabaya. Lalu berkat dan lagu penutup itu jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, tidak usah pakai lagu. Nanti kalau diberikan puji syukur nomor sekian, takut semua karena tidak bisa nyanyi. Ya wis, milio dewe. Nah, arep nyanyi-nyanyi nek gak ya wis gak popo gitu. Kira-kira demikian Bapak Ibu urutannya. Lalu rangkaian Triduumnya. Bagaimana rangkaian Triduumnya? Ada 3. Terpilihnya uskup baru dengan bacaan Matius 16, 13 sampai 20. Lalu yang kedua, mengasihi seperti Kristus mengasihi. Bacaan Injilnya 15, Yohanes 15, 9 sampai 17. Lalu yang ketiga, liturgi agung pentabisan Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo. 1 Petrus 5, 1, 11. Nanti masing-masing akan saya jelaskan. Semoga ini menjadi jelas dan bisa ditangkap. Bapak Ibu, Triduum hari pertama, terpilihnya Uskup Surabaya, terpilihnya Uskup baru. Kata uskup, para saudara, berasal dari bahasa Yunani episkopos, yang artinya penilai atau pengawas, kayak penilik sekolah gitu loh, berkeliling kemana-mana. Dalam tradisi gereja Katolik, seorang uskup memiliki martabat yang tinggi, yaitu sebagai pengganti dan penerus para rasul. Tuhan Yesus sendiri yang memanggil para rasulnya dan membentuk mereka menjadi sebuah komunitas. Di atas pengakuan iman mereka inilah Tuhan Yesus
membangun gerejanya. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para rasulnya, apa katamu, siapakah aku ini? Petrus mewakili para rasul lainnya menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus ini, para saudara, merupakan pengakuan iman dari para rasul. Jawaban Petrus secara pribadi, tapi juga mewakili 12 rasul lainnya atau 11 yang lain. Selanjutnya, Tuhan Yesus menyatakan, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tentu saja pernyataan Tuhan Yesus ini bukan hanya untuk Petrus, tetapi untuk ke-12 rasul lainnya. Maka para saudara, di atas pondasi iman itulah Tuhan Yesus akan mendirikan gerejanya. Karena pondasi pengakuan iman adalah rahmat Allah. Berbahagialah engkau Simon Petrus, sebab bukan engkau tetapi Bapakku. Maka pengakuan iman ini adalah rahmat Allah. Alam maut tidak akan menguasainya. Gereja yang didirikan Tuhan Yesus di atas pengakuan iman para rasul ini berlangsung abadi. Tidak akan pernah dikalahkan oleh kejahatan dan kematian. Ini janji Tuhan Yesus sendiri. Maka Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu berada di gereja yang Katolik menjadi benar, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan berlangsung abadi, tidak akan pernah dikalahkan oleh kejahatan dan kematian. Lebih lanjut, Tuhan Yesus memberikan otoritas atau kuasa kunci kerajaan surga. Kunci adalah untuk membuka dan menutup pintu. Apa yang membuat pintu surga terkunci atau terbuka? Pengampunan dosa. Maka kuasa kunci kerajaan surga adalah pengampunan dosa. Dosa yang diikat tidak diampuni di dunia tetap akan terikat di surga. Dan apa yang dilepaskan di dunia ini, dosa yang diampuni di dunia ini akan diampuni di surga. Maka Bapak Ibu dan para saudara, para rasul kemudian dilanjutkan dengan para uskup dilanjutkan dengan para imam, sungguh diberi kuasa di dalam gereja untuk mengampuni dosa. Syukur kepada Allah kita memperoleh ini. Soalnya kita sendiri mudah jatuh ke dalam dosa. Maka sebenarnya kenapa ada banyak dokter? Kenapa ada banyak rumah sakit? Ya karena kita mudah sakit. Kenapa ada sakramen pengakuan dosa? Ya karena kita mudah berdosa. Ini sama Bapak Ibu. Oleh karena itu sakramen pengampunan dosa, sakramen baptis, sakramen pengampunan dosa sungguh membebaskan kita dari dosa. Maka demikian besar dan mulia kunci kuasa atas kunci kerajaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul. Dalam perkembangan kehidupan gereja, kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada para rasulnya ini diteruskan oleh para uskup sebagai pengganti para rasul. Konsili Vatikan kedua menegaskan dalam konstitusi dogmatik Lumen Gentium sebagai wakil Allah, mereka memimpin kawanan yang mereka gembalakan sebagai guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, pelayanan dalam bimbingan. Seperti tugas yang oleh Tuhan secara khas diserahkan kepada Petrus, ketua para rasul, dan harus diteruskan kepada para penggantinya. Begitulah pula tetaplah tugas para rasul menggembalakan gereja yang tiada hentinya harus dilaksanakan oleh martabat suci para uskup. Maka dari itu, Konsili Suci mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi, para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja. Barang siapa mendengarkan mereka, mendengarkan para uskup, mendengarkan Kristus. Tetapi barang siapa menolak mereka, menolak para uskup, menolak Kristus dan Dia yang mengutus. Sangat jelas Bapak Ibu dan para saudara,
di sini uskup sebagai pengganti para rasul. Maka kita diajak untuk sungguh taat mendengarkan, taat dalam bimbingannya. Menjadi sangat jelas bahwa sebagai pengganti para rasul, tugas uskup adalah sebagai guru dalam ajaran, mewartakan ajaran iman tentu, sebagai imam dalam ibadat, menguduskan, dan pelayanan dalam bimbingan, menggembalakan. Inilah yang juga menjadi tugas utama para uskup. Kita pun mendapat tugas itu karena kita dibaptis menjadi alter Kristus, kita mendapat tugas Kristus. Maka bukan sebuah kebetulan kalau tahun ini Keuskupan Surabaya juga mendapat uskup Tri Budi Utomo yang mendapat tugas Kristus. Wah, pokoknya serba tri sekarang. Ini sungguh syukur kepada Allah. Roh Kudus memilih Romo Agustinus Tri Budi Utomo sebagai uskup kita, pengganti dan penerus para rasul. Dengan demikian, kita ada dalam kesatuan gereja sedunia di bawah pimpinan Paus sebagai pengganti Pretus. Karena iman, kita harus hormat dan taat kepada uskup kita. Barang siapa mendengarkan mereka, mendengarkan Kristus. Tetapi barang siapa menolak mereka, menolak Kristus dan dia yang mengutus. Bapak, Ibu, dan para saudara, dengan segala kelemahan dan kerapuhan, Romo Didik, Romo Agustinus Tri Budi Utomo dipilih Roh Kudus menjadi uskup, maka kita harus mendengarkan, harus taat dan hormat kepadanya. Itu yang pertama, Bapak Ibu, pada hari yang pertama seputar itu. Uskup itu siapa, tugasnya apa, dan bagaimana, seputar itu. Sedangkan Triduum hari yang kedua, mengasihi seperti Kristus mengasihi. Sesuai dengan tradisi gereja, seorang uskup harus, tidak boleh tidak, memiliki moto dan lambang penggembalaan. Harus itu. Moto ini mengungkapkan identitas personal, identitas pribadi, perjalanan spiritual, dan komitmen terhadap imam dan gereja. Maka Bapak Ibu, Romo Agustinus Tri Budi Utomo memilih moto penggembalaannya sebagai uskup nanti, mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ini dipetik dari Injil Yohanes 15:12. Sederhana, ketoknya gampang, tapi wangel ini. Mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kalimatnya gampang, sederhana, mudah diingat. Mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kasih Kristus menjadi tujuan, model, dan semangat dalam saling mengasihi dengan moto ini. Dengan demikian, mengasihi bukan menurut saya, bukan. Ya menurutku itu bukan, tidak ada itu. Tetapi menurut Kristus, seperti Kristus mengasihi. Ukurannya Kristus, bukan ukurannya saya. Baiklah, mengasihi ya menurutku, gak iso. Coba mengasihi menurutku dan menurutku, gak podo, gelut. Maka mengasihi menurut Kristus. Maka mengasihi bukan asal mengasihi atau sebatas ide dan kata-kata serta perasaan beraka, bukan. Namun seperti Yesus telah mengasihi, arahnya adalah orang lain. Karena Kristus mengasihi orang lain, bukan diri sendiri. Bisa saja saya memberi sumbangan banyak supaya saya dipuji. Ketika tidak dipuji, ketika Romo tidak mengucapkan terima kasih, ketika yang diberi tidak mengucapkan terima kasih, marah, mangkel. Wis, gak paten, gak katulikan. Wah, ya itu jebret itu jenenge. Maka di sini mengasihi seperti Kristus mengasihi. Aku latih kur dengan habis-habisan, mus api, ternyata Romo menengahi, tidak memuji, tidak menyinggung, nutung. Nah, maka Bapak Ibu, arahnya adalah orang lain, bukan diri sendiri. Setelah itu Tuhan Yesus menegaskan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Bahwa mengasihi itu memberi, bukan mengambil, bukan memperoleh, bukan menumpuk, bukan. Maka Bapak Ibu, kalau lingkungan yang mengasihi, bukan menumpuk duitnya, kasnya, bukan. Tapi diberikan oleh siapapun yang membutuhkan.
Maka kasih itu memberi, bukan menumpuk, bukan memperoleh. Disinilah pemberian ini memuncak pada pemberian nyawa seperti yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita tidak perlulah sampai memberikan nyawa, tetapi memberi yang jelas, memberi itu gerakan kasih. Karena kasih adalah pemberian, maka perlu korban. Dan korban itu sakit, rugi, dan repot. Tidak pernah kasih itu tanpa korban. Tidak pernah kasih itu enak. Nggak ono. Enak itu yo apa jenis ziarah atau rekreasi, guyon-guyon gitu. Enggak. Kalau kasih memang harus sakit, rugi, dan repot. Maka mengasihi seperti Tuhan Yesus, mengasihi berarti tulus berkorban bagi yang dikasihi. Tulus berkorban, tulus berani sakit, berani repot, berani rugi untuk yang dikasih seperti Tuhan Yesus. Selain moto, seorang uskup harus memiliki lambang-lambang coat of arms yang terdiri dari beberapa gambar, makna, gambar yang bermakna. Dalam tradisi gereja ada simbol utama yang harus ada dalam lambang uskup. Topi, tali, simpul, salib prosesi, perisai. Ini yang harus ada Bapak Ibu. Topi ini harus ada. Nggak ada topi ini nggak bisa diganti oleh apa namanya pecinya haji itu enggak. Ini topi, ini kruwel-kruwel ini salib ini harus ada. Ini apa namanya ya, pola tameng lah katakan gitu, tameng, salib ini lalu ini apa namanya pita dengan tulisan moto uskup ini permanen, tidak boleh diubah. Misalnya ini diubah kembang-kembang, nggak oleh. Ini diubah helm begitu, ya nggak oleh. Ini hanya ada aturannya sendiri. Ini yang diatur oleh nggak tahu sana di Vatikan ada yang mengatur. Topi itu lambang kuasa suci yang diberikan Kristus kepada gereja, kepada seseorang. Kepala gereja kepada seseorang, minta maaf, yang diberikan Kristus kepala gereja kepada seseorang. Bagi seorang paus berbentuk mitra, begini ya, kok ini. Bagi kardinal berbentuk topi violet, topi violet sing piye aku ya gak roh, tak golekane. Sedangkan bagi uskup topi hijau. Nanti gambar topinya ini uskup kita hijau, gitu Bapak Ibu. Tali simpul itu ini yang keluar-keluar ini itu ujung rumbai-rumbai melambangkan tabisan diakon itu tingkat pertama. Tingkat pertama itu diakon. Ini yang mana tingkat pertama? Ini diakon tingkat pertama. Kemudian tingkat kedua ini imam. Tingkat ketiga uskup yang paling sempurna. Jadi lambang-lambang itu ada artinya. Lalu tingkat keempat digunakan untuk jabatan uskup agung. Nanti masih ada tingkat keempat lagi. Masih ada. Lalu masih ada tingkat kelima. Jika itu kardinal. Nah, karena Bapak Uskup kita, Uskup Surabaya, belum tidak uskup agung dan belum kardinal, mungkin tahun depan dia dianggap menjadi kardinal, alhamdulillah. Itu keluarnya itu 5 kalau kardinal. Simpul berumbai ini jumlahnya sama di bagian kiri dan kanan. Lalu salib prosesi ini Bapak Ibu salib atau biasanya juga tongkat gembala uskup. Biasanya tongkat gembala uskup bisa, tapi ini salib prosesi. Ini lambang kegembalaan. Seorang uskup menggunakan salib berpalang 1, kardinal menggunakan salib berpalang 2, sedangkan paus menggunakan 2 kunci Petrus berkepala salib. Mungkin Bapak Ibu bisa browsing, bisa lihat lambangnya paus. Maka berbeda-beda. Maka di sini kita belajar untuk mengetahui, mempunyai pengalaman iman. Lalu perisai ini maksudnya perisai ini itu mengungkapkan perlindungan Allah. Allah maut tidak akan menguasai. Di dalam perisai itu ada gambar-gambar bermakna bagi penggembalaan uskup, lambang-lambang itu.
Pita bertulisan moto, ayat kitab suci Diligere Sicut Christus Delexit. Ini yang dipilih oleh Bapak Uskup sebagai moto. Demikian. Jadi semua ini ada artinya. Mulai dengan topi, tali berumbai, salib, dan juga pita. Dan ini ditentukan oleh di sana departemen, enggak tahu departemen propaganda atau apa, saya juga enggak paham, di Vatikan. Mengasihi seperti Kristus mengasihi dalam penggembalaan Monsignor Tri Budi Utomo Agustinus diwujudkan dalam 5 aspek hidup menggereja. Nanti akan kelihatan 2 gambar di atas, kiri dan kanan mengungkapkan nilai keilahian. 2 gambar di bawah mengungkapkan kemanusiawian. 1 gambar di tengah yang merangkai semua gambar menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini Bapak Ibu. Ini 2 gambar di atas, gambar kitab suci dan gambar kerang. Ini keilahian. Sedangkan gambar Tugu Pahlawan dan gambar 2 tangan ini gambar kemanusiawian, keduniawian. Sedangkan di tengah ini menyatukan semua gambar itu. Nanti kita lihat satu persatu. Sangat indah Bapak Ibu. Kitab suci yang terbuka di sebelah kiri gambar dengan alfa dan omega, kiri atas itu pewartaan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tadi bahwa mengasihi seperti Kristus mengasihi diwujud nyatakan dalam 5 aspek hidup menggereja. Yang pertama pewartaan. Kitab suci terbuka dengan alfa dan omega. Sumber iman utama untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi adalah kitab suci, tradisi, dan ajaran gereja. Para murid Kristus menemukan kisah kasih Allah yang menyelamatkan sebagai sumber kasih dan pengharapan Kristiani yang abadi dalam kitab suci, tradisi, dan ajaran gereja. Oleh karena itu, agar seluruh umat dapat mengasihi seperti Kristus mengasihi, haruslah terus-menerus belajar dan memperdalam pengetahuan iman dalam kitab suci, tradisi, dan ajaran gereja. Maka yang pertama pewartaan. Gambarnya kitab suci. Bapak Uskup kita bagus sekali memilih lambang-lambang ini. Yang kedua, kerang itu kanan atas. Kerang dengan salib di dalamnya. Itu persekutuan. 5 aspek hidup menggereja. Yang kedua, persekutuan. Gambar cangkang kerang ini diambil Bapak Uskup kita terinspirasi dari lambang cangkang kerang peziarah Santo Yakobus. Di atas cangkang kerang yang terbuka ada salib. Garis-garis dari bawah menuju ke atas mengungkapkan asal peziarah dari berbagai budaya, bahasa, bangsa. Ini garis-garis ini Bapak Ibu. Garis-garis ini mengungkapkan asal peziarah. Banyak sekali, beraneka ragam peziarah. Mereka digerakkan menuju tujuan yang sama, salib. Mereka berjalan disatukan oleh Kristus. Itulah gereja. Persekutuan orang-orang yang disatukan oleh Kristus dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan menuju kerajaan Bapa. Gereja adalah umat Allah yang berziarah, berproses, menerima satu sama lain, selalu bergerak, menerima satu sama lain dengan segala perbedaannya, saling melengkapi dan menyempurnakan, terbuka, peduli, berbagi, mewujudkan persaudaraan sejati terhadap domba dari luar kandang, bekerja sama dengan setiap orang yang berkehendak baik. Jadi ini sungguh mendalam, bukan hanya sekedar gambar. Ini adalah kerang, cangkang kerang peziarah Santo Yakobus. Maka garisnya ke sana menuju Kristus adalah asal dari para peziarah yang berpusat pada Kristus dan disatukan. Dan inilah gereja bergerak bersama menuju tujuan kerajaan Allah. Tapi juga mewujudkan persaudaraan sejati terhadap orang-orang lain di luar kandang. Maka bekerja sama dengan setiap orang yang berkehendak baik. Itu cangkang. Kanan atas, kiri atas tadi alfa dan omega, kitab suci. Kiri bawah, kesaksian, Tugu Pahlawan. Gambarnya Tugu Pahlawan, Surabaya. Tugu Pahlawan adalah simbol perlawanan bagi setiap penjajahan dan perbudakan. Situs keberanian arek-arek Surabaya dalam merebut kemerdekaan. Simbol kemartiran
Benar, karena ketika melawan penjajahan, banyak orang mati menyerahkan nyawa untuk negara dan bangsa. Maka ini adalah simbol kemartiran dan pengorbanan masyarakat karena cinta kepada bangsa dan kemerdekaan, berani mengorbankan apapun demi Indonesia yang berdaulat, adil, damai, dan sejahtera. Bapak Uskup kita menemukan bahwa kesaksian kemartiran Surabaya adalah Tugu Pahlawan. Maka Bapak Ibu dan para saudara, Bapak Uskup membawa itu sebagai simbolnya untuk mengungkapkan salah satu aspek hidup menggereja, yaitu martiria, kesaksian. Lalu yang kedua, kanan bawah, kanan kiri, bawah kiri dan kanan itu adalah kemanusiawian, keduniawian. Dua telapak tangan mengungkapkan memberi dan menerima. Pelayanan masyarakat, diakonia, pelayanan masyarakat, setiap bentuk kepedulian sosial, pemberian diri bagi pelayanan, perhatian bagi yang lemah, korban dan terpinggirkan adalah tindakan yang dilakukan kepada Yesus. Maka jika Bapak Ibu memiliki kepedulian sosial, pemberian diri bagi pelayanan, perhatian bagi yang lemah, korban, dan terpinggirkan, itu adalah tindakan yang dilakukan kepada Yesus. Apapun yang kamu lakukan bagi saudaraku yang kecil, lemah, sakit, terbelenggu adalah kita lakukan kepada Kristus. Orang kecil, sakit, usia lanjut, lemah, dan difabel bukanlah objek kebaikan narcistik, melainkan pribadi bermartabat yang memiliki hak yang sama bagi akses keadilan dan kesejahteraan. Cinta adalah melampaui dan mengalahkan ego, keluar memberikan diri. Maka bentuknya demikian, sebagai simbol bahwa ini adalah Kristus, di sini ada darah Bapak Ibu. Seperti Tuhan Yesus yang tangannya dipaku. Ini simbol diakonia, pelayanan masyarakat. Ini gambar kanan bawah. Sedangkan di tengah adalah burung pelikan dengan 3 anaknya. Ini melambangkan, mengungkapkan liturgia, terutama Ekaristi. Melambangkan Ekaristi dan sakramen lainnya. Induk burung pelikan itu mengorbankan dirinya menjadi makanan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa induk pelikan jika kekurangan makan, dia memberikan tubuhnya, dirinya sendiri menjadi makanan bagi anak-anak. Maka mengasihi seperti Kristus mengasihi berarti memberikan diri sebagai korban untuk keselamatan jiwa umat. Itulah yang terjadi dalam Ekaristi Suci. Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup para murid Kristus. Maka tidak mungkin mengasihi seperti Kristus mengasihi tanpa cinta pada Ekaristi dan sakramen lainnya. Tidak mungkin. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada orang yang aku nggak perlu ke gereja kok, tapi aku hanya berbuat baik, omong kosong gitu. Tidak mungkin mengasihi seperti Kristus mengasihi jika tanpa cinta pada Ekaristi dan sakramen lainnya. Justru dari Ekaristilah mengalir kasih seperti Kristus mengasihi. Maka kalau Bapak Ibu ingin terus mempunyai energi kasih seperti Kristus mengasihi, rajinlah merayakan Ekaristi dengan penuh iman. Ini burung pelikan. Kenapa burung pelikan tidak boleh membuat gambar salib, gambar Tuhan Yesus, gambar hosti, dan lain sebagainya di dalam lambang ini? Karena seringkali lambang ini juga dipakai untuk dipasang sembarangan, kadang-kadang dipasang di karpet, lalu diinjak-injak, maka tidak boleh menggambarkan lambang itu lalu diganti dengan burung pelikan. Demikian Bapak Ibu. Gambar-gambar itu merupakan wujud nyata dari moto dalam penggembalaan Romo Didik sebagai uskup dan sekaligus merupakan kekhasan penggembalaan di Keuskupan Surabaya. Lihatlah Bapak Uskup kita, sudah sungguh-sungguh sangat, mengantar-antar. Triduum hari ketiga, liturgi agung pentabisan Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo. Gambar yang saya pasang di sekarang ini di kanan itu foto itu adalah ketika Monsinyur Sutikno ditapiskan sebagai uskup. Liturgi agung pentabisan Romo Agustinus Tribudi Utomo sebagai uskup Surabaya
terdiri dari 3 rangkaian yang tak terpisahkan, yaitu Vesper Agung, ibadat sore yang agung, 21 Januari pukul 17, Misa Pentabisan Uskup 22 Januari pukul 10, Misa Pontifikal Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo 23 Januari pukul 10. Jadi 3 peristiwa itu tidak terpisahkan, Bapak Ibu. Itu sebagai sebuah rangkaian. Kita lihat yang pertama, Vesper Agung. Dalam Vesper Agung, ibadat sore yang agung dilaksanakan 3 hal penting. Ibadat sore ini merupakan kebiasaan untuk menguduskan hari. Ini bagian dari ibadat harian, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam, ibadat bacaan. Tapi ini dipakai ibadat sore untuk mempersiapkan tabisan Bapak Uskup. Ada 3 hal penting. Yang pertama, dalam Vesper Agung ini dilakukan pengakuan iman Romo Agustinus Tribudi Utomo sebagai guru iman utama di keuskupan. Sebelum ditabiskan, seorang uskup harus mengakui kebenaran-kebenaran iman yang diajarkan gereja. Maka dia harus mengakui, dia harus menyatakan pengakuan iman. Credo secara publik. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ini adalah sungguh pernyataan dia sebagai guru iman. Yang kedua, calon uskup melakukan sumpah kesetiaan terhadap tahta suci sebelum ditabiskan. Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo akan menyatakan secara publik sumpah kesetiaan terhadap tahta suci, menghormati Paus sebagai gembala tertinggi, setia menjalankan tugas-tugas apostolik, menjaga kesatuan gereja, dan harta iman gereja. Bapak Ibu menyaksikan ini semua, tentu membuat kita juga ikut serta di dalamnya. Dialah uskup kita. Maka sumpah kesetiaan dan pengakuan iman itu juga pengakuan iman kita. Dan juga keterikatan kita dengan iman terhadap tahta suci. Maka kalau kita mengikutinya, sungguh kita akan terlibat di dalamnya. Sedangkan yang ketiga nanti adalah pemberkatan insinia, yaitu perlengkapan tanda-tanda lahiriah yang dikenakan Bapak Uskup kita. Cincin uskup mengungkapkan ikatan kesetiaan dan persatuan dengan gereja umat Allah sebagai mempelainya. Seperti Bapak Ibu menikah, saling memberikan cincin, demikian pula uskup juga diberi dan mengenakan cincin sebagai ikatan bahwa dialah menikah dengan gereja. Menikah dengan gereja. Yang kedua, mitra. Mitra itu yang besar begitu, lambang kesucian yang bersinar. Jadi 3 bersinar begitu. Lalu tongkat, ungkapan otoritas penggembalaan dan perlindungan pada domba-domba yang digembalakan. Lalu yang keempat, salib pektoral. Kalung salib besar di dada. Para uskup biasanya mempunyai kalung salib besar di dada. Salib ini mengingatkan uskup bahwa tugasnya berakar pada penyaliban Kristus yang menjadi teladan tertinggi pelayanannya, pengorbanan dan kasih. Jadi hal-hal ini Bapak Ibu menyaksikan ini semua, ini pengalaman seumur hidup mungkin sekali. Ini berharga sekali pengalaman-pengalaman terlibat di dalam prosesi semacam ini. Saya pun baru sekali ini mengalaminya. Mungkin ya gak sempat ya seumur hidup sekali, mari ngono selesai. Maka Bapak Ibu ini menjadi peristiwa yang sungguh sangat berharga. Ini juga pentabisan Monsinyur Sutikno, sebelah kiri gambar. Misa pentabisan uskup setelah Vesper, sekarang misa pentabisan uskup. Misa pentabisan uskup memiliki kekhasan sendiri. Tidak perlu saya sebutkan dan jelaskan karena panjang, 16 ritus. Bapak Ibu nanti akan menyaksikan yang tidak ada di dalam liturgi lainnya. Ini khas tabisan uskup. Ada 14 ritus di dalam 16 ritus di dalamnya yang khas. Yang pertama memohon kedatangan Roh Kudus. Yang kedua mengantar, ada yang mengantar. 2 orang imam mengantar calon uskup sampai kepada
yang akan mentapiskan, uskup pentapis. Lalu di sana 3 ada penyerahan, lalu ada tanggapan yang ketiga dari uskup pentapis. Lalu pembacaan bula, mandat dari tahta suci. Kemudian homili, yang keenam janji uskup. Ada 9 janji. Nggak perlulah ikut janji uskup, awak dia ngerungokne lah, itu urusan uskup nanti. Janji ada 9 uskup. Kemudian litani para kudus, yang ke-7, ke-8 penumpangan tangan semua uskup dan hanya uskup, dan doa tabisan uskup. Lalu ke-10 pengurapan kepala uskup tertabis dengan minyak krisma. Lalu penyerahan evangeliarum yang besar itu yang biasa dibaca setiap minggu. Lalu penyerahan cincin, penyerahan mitra, penyerahan tongkat, lalu mengantar uskup tertabis ke kursi, dan salam ke kursi katedral, kursinya uskup. Lalu salam persaudaraan dari semua uskup. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah misa pontifikal. Jadi vesper agung, pentabisan uskup, lalu misa pontifikal. Misa yang dirayakan oleh seorang uskup dengan lebih megah dan menggunakan atribut liturgis khusus seperti mitra, tongkat, gembala, dan cincin. Ini seringkali merupakan misa pertama uskup kita, uskup baru. Misa ini menandai dimulainya pelayanan publik uskup di keuskupan. Misa pontifikal menampilkan seluruh kemegahan dan keindahan liturgi Katolik, mencerminkan keagungan peran uskup sebagai pemimpin liturgis utama di keuskupan. Jadi Bapak Ibu, sungguh prosesi ini sangat agung dan mendalam, simbol-simbol dan tanda iman. Sangat beruntung kita ini mengalaminya. Karena keterbatasan tempat, tentu kita tidak mungkin menghadiri peristiwa iman yang agung ini, tabisan uskup. Mungkin satu paroki hanya di jatah 14, 20. Aduh, enggak bisa Bapak Ibu. Maka alangkah indahnya jika pada tanggal 21, 22, dan 23 Januari di lingkungan stasi maupun komunitas masing-masing umat mengikuti rangkaian prosesi perayaan agung pentabisan Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo secara live streaming. Sungguh alangkah indahnya. Bayangkan Bapak Ibu, masing-masing lingkungan mengikutinya dengan penuh iman. Maka kesediaan tulus untuk mengikuti rangkaian peristiwa iman yang agung ini mengungkapkan wujud iman dalam gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita ikut di dalamnya, meskipun kita tidak hadir di dalamnya. Demikian Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemandu. Yang pertama, sebelum memandu memimpin ibadah Triduum di lingkungan stasi dan komunitas, para pemandu sangat diharapkan mempersiapkan diri dengan membaca dan merasakan prosesnya terlebih dahulu. Harap dihindari memandu tanpa persiapan. Jangan pernah meremehkan. Ini sungguh sesuatu yang bersumber dari iman. Maka kita sendiri yang memandu juga dengan iman. Maka dipersilahkan membaca dan merasakan prosesnya terlebih dahulu. Yang kedua, teks pengajarannya panjang Bapak Ibu. Minta maaf, karena tidak bisa disingkat, tidak bisa. Karena mengajarkan beberapa hal yang perlu dimengerti bersama, maka panjang. Maka teks pengajaran perlu dibaca beberapa kali agar dapat menyampaikan dengan baik. Perhatikan tanda baca. Jangan gelenderai sehingga tidak muni yang Bapak Ibu baca. Sekali lagi Bapak Ibu minta maaf, tes pengajarannya panjang. Maka kalau Bapak Ibu nanti menerima teks itu, boleh dowo nih. Ya, minta maaf. Karena memang panjang dan tidak bisa disingkat lagi. Yang ketiga, jika penyampaian pengajaran dibagi dengan beberapa umat, maka sangat perlu disampaikan pada hari sebelumnya agar dapat dibaca dan dirasakan terlebih dahulu. Harap dihindari pemberian tugas yang mendadak saat datang. Kamu ya, nanti yang begini ya. Ojo lah. Koyok gampang nih. Maka harap dihindari pemberian tugas yang mendadak saat itu dan asal membaca seperti baca koran. Ya ampang lalu tidak mendapat apa-apa. Padahal kalimat-kalimat itu sebetulnya berbunyi.
Meski ada pembagian tugas, tetapi masing-masing yang diberi tugas harus membaca keseluruhan dan memahaminya. Tidak cukup hanya bagiannya saja yang dipersiapkan. Yang terakhir, setia mengikuti urutan ibadat Triduum yang sudah ditentukan. Hindari pertemuan yang dirangkap. Dua pertemuan dijadikan satu atau dilompati. Demikian Bapak Ibu, matur nuwun, Gusti tansah paling berkah. Yes. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Para Romo, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Saya mewakili panitia ingin menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini terkait dengan bagaimana eh, rangkaian tabisan uskup ini nanti akan dilaksanakan. Jadi kami sudah membuat beberapa hal, panduan ini bisa nanti akan dibagikan kepada umat beriman untuk membantu kita semua melancarkan rangkaian perayaan tabisan uskup Surabaya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, termasuk lokasi acara, tiket, dan juga alur kedatangan serta berbagai himbauan yang ingin kami sampaikan. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, para Romo, kami dari panitia sudah mengirimkan undangan seperti ini kepada para Romo dan juga Bapak Ibu terkasih. Dan undangan ini, di dalam undangan ini ada sebuah undangan yang seperti ini. Lalu kemudian ini yang namanya undangan dan ini yang namanya tiket yang kecil-kecil ini. Tiket kok kayaknya apa namanya? Gambarnya, Gambarnya burem. Baik, anu, nggak apa-apa. Nanti akan ada gambarnya. belum gambar. Kami akan menjelaskan dulu supaya tidak salah tentang lokasi acara. Jadi, lokasi acaranya ada dua. Untuk ibadat Vesper Agung dan juga Misa Pontifikal, ibadat Vesper Agung itu tanggal 21 Januari, Misa Pontifikal itu tanggal 23 Januari, diadakan di Katedral Hati Kudus Yesus, Surabaya. Di dalam eh, tiket ini sudah kami masukkan ada QR code di pojok supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat lokasi acaranya. Mungkin yang dari luar kota dan lain sebagainya bisa melihat kepada di apa namanya QR code yang sudah kami sediakan. Lokasi pertama ada di Gereja Katedral Keuskupan Surabaya dan lokasi kedua ada di Gedung Widya Mandala Hall. Gedung Widya Mandala Hall ini Jalan Kalisari Selatan nomor 1 Pakuwon City Surabaya. Kalau Anda masih belum paham di mana ini, letaknya ada di sebelah Seminari Tinggi Providensia Dei Surabaya. Persis di sebelah Seminari Tinggi Providensia Dei Surabaya, seperti yang ada di foto ini. Seminari itu yang ada bangunan coklat itu, lalu kemudian gedung auditoriumnya itu ada di sebelahnya. Di tempat ini akan diadakan dua acara, yakni Misa Tabisan Uskup dan juga Open House Silaturahmi. Tetapi untuk acara Open House dan Silaturahmi ini akan dikhususkan untuk tokoh-tokoh agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Jadi untuk umat beriman, tentu saja lokasi ini hanya relevan untuk Misa Tabisan Uskup. Karena Open House nanti untuk tokoh-tokoh agama lain dan juga tokoh masyarakat. Dan sama seperti di katedral, kami pun juga sudah melengkapi di tiket ini dengan QR Code yang bisa Anda dapatkan, Anda scan, lalu kemudian bisa mengarahkan Anda ke tempat lokasi acara ini. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi, ada 3 macam tiket. Ada 3 macam tiket. Masing-masing acara memiliki warna tiket yang berbeda. Dan dalam setiap tiket terdapat kode warna blok tempat duduk. Jadi Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, dari panitia kami akhirnya memutuskan bahwa di setiap acara ini orang yang datang harus memiliki tiket.
Karena apa? Karena memang berkaitan dengan pertama faktor keamanan. Jadi karena tamu kita dari Bapak Uskup di seluruh Indonesia, lalu kemudian juga ada nuncio duta besar, dan juga ada banyak umat yang lain, maka kami harus memastikan bahwa orang-orang yang akan datang di acara tersebut sudah terverifikasi. Oleh karena itu, di paroki-paroki kami meminta bantuan para sekretaris DPP juga untuk memverifikasi orang yang dapat hadir di situ. Sehingga paling tidak keamanan dan juga kenyamanan kita dalam beribadat dapat terjamin. Selain itu, jumlah tiket ini juga mengantisipasi ledakan jumlah tamu yang akan datang. Kami tahu dan kami sadar betul bahwa Anda semua pasti kalau ditanya ingin datang ke acaranya secara langsung, secara live. Tetapi mohon maaf karena keterbatasan tempat, keterbatasan tempat duduk yang disediakan, maka kami tidak bisa mengakomodasi semua orang untuk datang dalam acara ini. Nah, tiketnya itu berbeda. Jadi untuk Vesper Agung warnanya seperti ini. Tiketnya memiliki warna dasar krem coklat muda. Untuk Vesper Agung ini ada warna di atas di pojok itu ada warna pink dan juga ada hijau, ada biru. Dan warna itu akan menunjukkan lokasi tempat duduk Anda nanti di dalam ibadat tersebut. Lalu kemudian untuk misa tahbisan uskup, tiketnya memiliki warna dasar hitam. Jadi kalau tadi yang Vesper Agung ini coklat, kalau yang tahbisan ini hitam. Lalu kemudian sama ada warna pink, hijau, dan juga biru, menunjukkan tempat duduk. Karena sekali lagi, karena tempat terbatas, maka akan ada beberapa tempat duduk yang terpisah. Tetapi harapan kami tempat duduk ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga Anda bisa tetap nyaman dalam beribadat, dalam merayakan dan menyambut uskup kita yang baru. Lalu kemudian di acara berikutnya, di Misa Pontifikal, warna tiketnya seperti ini. Itu juga ada warna dasarnya putih dan juga ada kode warna pink, hijau, dan juga biru yang menunjukkan tempat duduk masing-masing. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, ketika kami mengirimkan undangan ini ke paroki, sudah kami sertakan juga tiket-tiket ini tadi di dalam undangan. Memang jumlahnya terbatas. Misalnya seperti di dalam Vesper Agung ini, mungkin yang duduk di dalam gereja mungkin masing-masing paroki hanya ada 2. Lalu kemudian 14 tiket itu untuk duduk di tenda di sekitar gereja. Lalu kemudian ketika tahbisan ada 2 yang duduk di ballroom, lalu 5 tiket duduk di Kapel Yohanes Gabriel Perboar di lantai 2, lalu kemudian juga ada yang harus duduk di Plaza Maria, ada 13 tiket, dan seterusnya. Nanti presentasi ini juga akan kami berikan kepada Bapak Ibu untuk dapat dibaca dengan lebih teliti. Baik, beberapa catatan terkait dengan tiket. Jadi, Misa Tahbisan Uskup berlokasi acara di Widya Mandala Hall. Jadi, kalau yang pakai warna hitam ini berlokasi di Widya Mandala Hall, itu ada tempat yang namanya Plaza Maria. Nah, ternyata di gedung katedral juga ada yang namanya Plaza Maria. Jadi ada 2 tempat yang namanya Plaza Maria. Jangan dibingungkan, karena memang ada satu Plaza Maria itu terletak di gedung Widya Mandala Hall di sekitar situ. Lalu kemudian juga ada Plaza Maria yang terletak di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus. Jadi ada 2 tempat namanya Plaza Maria. Jadi jangan keliru nanti tempatnya di mana begitu. Lalu kemudian dari tiket ini kami memberi catatan umat yang didaftarkan untuk menghadiri ketiga acara bisa sama, bisa berbeda. Tetapi tiket ini hanya berlaku untuk satu acara saja.
Jadi misalnya Anda memiliki tiket yang hitam, maka Anda hanya bisa hadir dalam misa tabisan uskup. Ketika Anda punya tiket yang warnanya coklat, maka Anda hanya bisa hadir di dalam Vesper Agung. Dan juga ketika yang punya warna putih, hanya bisa hadir di dalam misa pontifikal. Jadi tiket ini meskipun Anda punya satu, tidak bisa untuk 3 hari itu, tetapi hanya untuk salah satu acara. Kalau misalnya ada yang didaftarkan untuk orang yang sama, maka orang yang sama harus punya 2 tiket. Saya bisa hadir di tabisan dan juga misa pontifikal. Maka orangnya harus pegang 2 tiket, bukan hanya 1 tiket, begitu saja. Ini bukan tiket terusan ya, ini jadi bukan tiket terusan, pokoknya 3 hari pakai 1 tiket saja. Tidak, tetapi ini masing-masing acara ada tiketnya masing-masing. Nanti di tempat acara, tiket itu harus dibawa dan disimpan dengan baik ketika menghadiri acara. Karena tanpa tiket, umat tidak akan bisa memasuki lokasi acara. Akan ada QR code di sini yang akan digunakan oleh umat untuk dapat masuk ke dalam lokasi acara dan nanti akan mendapatkan gelang penanda untuk misalnya pengambilan konsumsi dan lain sebagainya. Baik, lalu kemudian kami juga untuk umat memohon kerjasama dari DPP, khususnya sekretaris, untuk meregistrasi tamu-tamu atau undangan-undangan yang sudah menerima tiket. Jadi di dalam amplop milik umat, selain undangan dan juga tiket ini, kami menyertakan satu lembar kecil berisi password dan juga username yang bisa digunakan ketika Anda mengakses situs tabisanuskup.keuskupansurabaya.org. Anda bisa memasukkan username dan juga password itu ke dalam situs tersebut untuk memasukkan data umat yang hendak didaftarkan. Maksudnya yang sudah menerima tiket ini. Yang sudah menerima tiket ini. Nanti kami akan juga melengkapi dengan video tutorial kalau misalnya ada paroki yang masih belum bisa cara untuk memasukkan data dari umat ini. Kami sungguh berharap bahwa seluruh paroki betul-betul memasukkan data ini karena data ini berguna bagi kami untuk proses verifikasi. Nanti misalnya amit-amit kalau ada umat yang tiketnya ketinggalan, maka dengan data yang sudah dimasukkan oleh sekretaris DPP, kami tetap bisa memverifikasi orang ini bisa masuk atau tidak. Karena kalau tidak dimasukkan datanya, kami tidak berani untuk memasukkan ke dalam venue, ke dalam tempat acara tersebut. Maka sampai hari ini belum semua paroki memasukkan data ini. Mohon kerjasama dari para sekretaris DPP untuk memasukkan data ini. Kemungkinan amplop ini masih ada di Romo Paroki, bisa diminta di Romo Parokinya untuk segera dimasukkan datanya. Ada password dan juga username. Kalau misalnya hilang dan lain sebagainya, bisa menghubungi kami panitia untuk mendapatkan password dan username lagi untuk paroki Anda, misalnya ketelingsut dan lain sebagainya. Tetapi kami harap bahwa semua paroki bisa memasukkan data ini. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada apa namanya? Ada video tutorial yang sudah kami sediakan di sini. Situsnya seperti ini. Nanti akan ada tutorial sebentar begitu. Nah, baik. Kemudian kami akan menjelaskan secara singkat tentang alur kedatangan Bapak, Ibu, Saudari-saudara, terutama yang juga dari luar kota dan juga baik juga dari dalam kota. Jadi, nanti untuk alur kedatangan umat, karena kita itu tamunya akan banyak sekali, umat ketika datang akan menuju langsung kantong parkir atau titik drop off. Jadi tidak langsung di venue-nya, tetapi di kantong parkirnya. Khusus umat di kantong parkir di Noyo 52, umat akan naik shuttle menuju ke lokasi acara Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Ini untuk yang di katedral ya.
Lalu kemudian setelah nanti diantarkan oleh shuttle, umat akan menuju booth atau meja registrasi, menunjukkan tiket untuk mendapatkan gelang acara dan bisa masuk ke dalam tempat acara. Jadi turunnya di drop off, lalu kemudian akan ada shuttle. Kalau misalnya yang cukup jauh, misalnya dari drop off-nya, jangan khawatir, kami sudah menyediakan shuttle yang cukup banyak sehingga tidak akan lama untuk menunggunya. Lalu kemudian juga akan ada proses registrasi di meja panitia, di meja registrasi. Lalu kemudian ada beberapa tempat untuk drop off dan juga parkir untuk Vesper Agung dan juga Misa Pontifikal. Ini beberapa titik yang sudah kami sediakan. Ada kalau misalnya memakai bus besar, ada titik drop off di sini, lalu kemudian kantong parkirnya di sini, bus kecil di sini, lalu kemudian minibus, mobil kecil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat dengan lebih jelas. Tetapi himbauan kami, khususnya untuk umat yang ada di wilayah kota Surabaya, kami menghimbau untuk berangkat bersama-sama supaya tidak satu mobil isi satu orang begitu, tetapi berangkat bersama-sama umat yang lain supaya paling tidak parkirnya juga cukup. Meskipun kami sudah berusaha untuk menyediakan sebanyak mungkin kantong parkir, tetapi kalau misalnya satu orang satu mobil juga kayaknya tidak akan cukup. Kami menghimbau untuk umat yang ada di wilayah Kota Surabaya untuk datang bersama-sama supaya menghemat kantong parkir. Atau kalau misalnya kesulitan mendapatkan tempat barengan, bisa juga menggunakan angkutan umum, misalnya Grab atau Gojek dan lain sebagainya yang di drop lalu kemudian bisa ditinggal sehingga mengurangi parkir begitu. Untuk acara tabisan uskup, karena tempatnya tadi di Widya Mandala Hall, akan ada penunjuk arah di sekitar wilayah Widya Mandala Hall. Jadi nanti ketika Anda sudah mulai menuju area Widya Mandala Hall, akan ada banyak petunjuk arah. Dan nanti silahkan mengikuti petunjuk-petunjuk arah tersebut. Akan ada juga petugas dari bidang transportasi publik akan membantu mengarahkan kemana mobil atau bis atau apa yang Anda gunakan untuk bisa parkir. Baik. Lalu kemudian setelah parkir, ada meja registrasi, dan sekali lagi umat diharapkan sungguh-sungguh membawa tiket ini, karena tiket ini penting untuk proses registrasi ini. Baik, lalu kemudian ada beberapa larangan yang perlu kita perhatikan bersama supaya kita juga merasa aman dan juga nyaman dalam beribadah. Ada beberapa makanan, minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, benda atau cairan yang mudah terbakar, kamera DSLR, kamera profesional, kamera drone, hewan peliharaan, rokok, vape, dan juga penghasil suara keras seperti peluit, trompet, megafon, poster, bendera, spanduk, senjata tajam, berbahaya, dan lain sebagainya. Ini digunakan atau larangan ini dikeluarkan tentu saja untuk kenyamanan dan juga keamanan kita dalam beribadah. Lalu kemudian juga ada beberapa anjuran bagi Anda menjaga kebersihan, ketenangan, menyiapkan tiket dan mengenakan gelang acara, mengenakan pakaian yang sopan, rapi, pantas untuk perayaan liturgi. Mungkin akan ada hujan sehingga mungkin Anda perlu bawa jas hujan atau payung kecil atau apa, silahkan dibawa juga. Lalu kemudian diperkenankan untuk membawa tas kecil, jadi supaya tidak terlalu besar dan lain sebagainya, maksimal ukurannya 6 liter untuk Bapak Ibu yang membawa tas. Jadi diperkenankan membawa tas kecil, tetapi memang diharapkan bukan ransel dan yang besar. Lalu kemudian himbauan, sekali lagi sudah beberapa kali saya sampaikan, tiket ini wajib untuk dibawa. Karena jika tidak dibawa, akan tidak bisa masuk ke lokasi acara. Lalu kemudian himbauan kedua, jangan keliru membawa tiket. Jadi perhatikan jenis tiket karena di tiket ini ada tulisan Misa Tabisan Uskup, Vesper Agung, dan juga Misa Pontifikal. Kami harapkan supaya tidak keliru membawa tiket
supaya diperhatikan lokasi dan juga waktu acara. Vesper Agung Selasa 21 Januari jam 5 sore di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Misa Tabisan Uskup Rabu 22 Januari jam 10 pagi di Widya Mandala Hall. Misa Pontifikal Kamis 23 Januari jam 10 pagi juga di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Lalu kemudian untuk berjaga-jaga, selain menyimpan tiket dengan baik, juga kami mengharapkan bagi para Bapak Ibu Saudari-saudara, para imam, untuk membawa kartu identitas diri, baik itu KTP, SIM, maupun Celebrate bagi imam. Supaya apa? Supaya membantu kami dalam proses verifikasi. Terutama bagi imam, kami mengharapkan membawa juga Celebrate supaya lebih mudah untuk proses verifikasi ini. Kami mengharapkan Anda hadir lebih awal mengikuti arahan panitia, terutama untuk alur kedatangan dan juga kepulangan. Nanti akan diberikan di lokasi acara untuk alur kepulangannya. Nah, ini tadi mengingat keterbatasan parkir dihimbau agar umat berangkat bersama-sama. Lalu kemudian untuk bis, high ace, elf, dihimbau untuk memasang tulisan tahbisan uskup, dicetak di kertas A4 dan ditempelkan di kaca depan supaya bisa diketahui oleh para petugas yang nanti akan membantu mengarahkan mobil besar Anda. Lalu kemudian menjaga ketenangan dan juga bagi umat yang tidak memiliki tiket undangan dapat mengikuti siaran live streaming di paroki masing-masing. Demikian Bapak Ibu Saudari-saudara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tanggal 29 kemarin sudah dibacakan tentang pembukaan tahun jubileum di paroki-paroki seluruh Keuskupan Surabaya lewat surat gembala yang sudah diedarkan ya. Jadi di Keuskupan kita membuka beberapa tempat untuk ziarah untuk jubileum ini. Tempat-tempat ziarah tersebut adalah Gereja Katedral Hati Kudus Yesus, kemudian Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria Kepanjen, terus Gua-Gua Maria yang ada di Keuskupan Surabaya, yakni Gua Maria Posarang, Kediri, kemudian Gua Maria Klepu, kemudian Gua Maria Sendangrejo Blitar, dan Gua Maria Wireskat Blora. Ada tempat-tempat itu yang bisa dijadikan tempat ziarah untuk umat-umat di Keuskupan Surabaya. Nah, berkenaan dengan bagaimana kita berziarah ke tempat-tempat itu, sebenarnya ya ziarah pada umumnya ya. Tetapi yang khas memang di dua gereja ini nanti, yang khas di dua gereja yakni di Hati Kudus Yesus dan Kepanjen, akan ada dua salib jubileum yang diletakkan di dekat pintu kerahiman yang sudah dibuka tanggal 29 kemarin. Nah, salib ini diletakkan di situ menjadi salib peziarahan dari setiap peserta yang datang. Artinya nanti kalau ada peserta satu grup begitu datang ke gereja, dua gereja tadi, maka salib jubileum ini yang ada di dekat pintu kerahiman tadi itu dibawa terus dibawa masuk ke dalam gereja sampai kemudian diletakkan di dekatnya panti imam. Nah, kemudian di situ peziarah dapat memulai untuk berdoa dan sebagainya. Itu kekasannya untuk yang di gereja. Sementara yang di Gua Maria, peziarahan dapat dilakukan dengan berdoa di tempat tersebut seperti biasa. Kalau memang ada tempat jalan salibnya, bisa jalan salib di sana, atau bisa berdoa rosario di depan Gua Marianya. Begitu. Intinya memang pesiaran sendiri menggarisbawahi adanya perjalanan. Itu ya, itu yang perlu diperhatikan dari Anda sekalian yang nanti mau berziarah.
Itu perlu ada perjalanan di sana. Perjalanan bisa lewat perjalanan salib, bisa lewat perjalanan menuju gua, bisa itu tadi perjalanan rombongan memasuki pintu kerahiman dengan membawa salib jubilium itu. Nah, nanti akan lebih jelasnya saya pikir di Gereja Katedral di Kudus Yesus dan Paroki Kalsapa Kepanjen itu akan menyediakan panduan. Saya pikir begitu. Intinya adalah bahwa jangan sampai kita berpikir ya misalnya mengharapkan indulgensi atau ada penghapusan hukuman dosa gitu ya, dan itu hanya diperoleh dengan ya kita datang ke situ, duduk di tempat parkir sudah dapat indulgensinya gitu ya. Nah, tapi benar-benar berziarah begitu ya. Ada perjalanan spiritual dan juga doa di sana. Begitu. Itu yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk mengisi tahun jubilium kita tahun 2025 ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.